Oke, welcome YouTube Brilliant Trading System. Welcome back to this analysis weekly XAU/USD, dan saat ini di hadapan kita sudah ada chart dan ini adalah line untuk analisa kita sebelumnya yang sudah saya tandai di sini before video analysis mingguan yaitu tanggal 27. And then what happened today? Market ini berhasil menuju ke zona yang sudah kita tandai and then break. Dan di sini adalah pullback key level juga yang sudah saya tandai. Berikut adalah before dari videonya. Kita saksikan terlebih dahulu untuk update analisis ini dan memperhatikan bagaimana before dan afternya. Selamat menyaksikan. Ketika nanti dia naik ke atas, di sini ada supply. Jangan gunakan lagi supply ini. Kenapa? Sudah tahu kan alasannya? Ya, dia akan mudah ketebus. Low range di sini di zone. Nah, cuman nanti ini udah akan membentuk fake out. Di sini ada support, dia akan turun pergi ke bawah sini. Nah, tuh zonanya ya. Oke, kalau dia turun, di sini saya punya area. Nah, area itu adalah area brilliant zone. Nanti kita belajar. Ini adalah area brilliant zone kita. Dia masih belum tertembus dan masih bisa kita manfaatkan untuk dia pullback and then pergi ke atas. Ya, itulah teman-teman sahabat brilian before dan after dari cuplikan analisis kita. Analisa adalah analisa, namun analisa yang kami berikan tentunya hanya dapat dieksekusi dengan baik dan bijaksana dengan brilian tim trader yang sudah tergabung dan memiliki istilah yang sama, mindset yang sama, dengan decision point juga yang mereka mengerti bagaimana mereka mengupdate position setelah price action itu terjadi. Because before dan after kami hanya dapat menganalisa, teman-teman di YouTube tidak akan semudah teman-teman yang tergabung di dalam ekosistem kami dalam mengambil decision point setelah kami melakukan analisa. But apabila secara umum kita perhatikan dari cuplikan video tadi, ini adalah supply yang saya katakan jangan sell di supply ini because dia akan tertembus. So setelah terjadi, ini adalah kelas analisa kita, and then ketika dia turun, dia akan mengejar ke zona ini ya. Dia turun, naik, kemudian low, kemudian naik, kemudian pullback. Oke, maksud saya ini adalah based on market structure high low in range. Teman-teman the brilliant team sudah mengerti sekali. Dia turun, dia pullback di sini, dan dia naik, pullback kembali and go sampai ke sini juga sudah terjadi. Dan ini bergerak dengan sebanyak 480 pips ya. Selamat untuk kalian mendapati ini, dan juga selamat yang sudah tidak menggunakan lagi supply ini karena dia di dalam area yang kita sudah mengetahuinya. Dia adalah white zone accumulation wyckoff. So the efficiency, kemudian pullback, fill of order, efficiency, U-Ted, spring, break of structure, pullback and go to the direction. Itu adalah yang sudah kita pelajari. And then setelah dia masuk ke zona ini, dan zona ini juga sudah kita tandai, dia adalah brilliant zone di belakang ya. Brilliant zone itu apa? Tidak bisa saya jelaskan dengan singkat, nanti bisa berbahaya karena setengah pemahaman itu dapat membuat kalian berbahaya ya. Setengah pemahaman lebih berbahaya daripada tidak paham sama sekali dan paham dengan sempurna. Karena setengah pemahaman yang kalian mencari setup, tidak ingin belajar bagaimana membaca market, price action, wyckoff, Sandy, Dow theory dan lain sebagainya, combine everything. Kalian fokus hanya mencari setup entry, but you cannot to identify how market move dan apa yang membuat dia
seperti ini, and then dia pullback masuk ke dalam zona yang sudah kita tandai. Once yang hijau sudah saya katakan, dia akan break dan break out, kemudian dia terjun ke bawah dan dia go more high exactly di dalam zona yang sudah kita tandai. Dan selamat juga yang sudah menunggu area itu dan sudah mendapatkan sekitar 250 pips dalam gold ini. Dan oke, very nice. Ini adalah cuplikan dari analisa kita sebelumnya, dan selamat untuk kalian yang sudah mendapati zona-zona tersebut. Dan sekarang kita akan melakukan top down analysis. Ini masih berada in range. Saya akan cleankan terlebih dahulu chart yang ada agar kita mendapati suatu area yang baik. Once ini masih melanjutkan konsolidasi, wedges, dan dia akan melebar terus, masih di dalam kompleksnya, tidak terdapat breakout. Apabila kita perhatikan di dalam weekly, bearish, masih di dalam range area. Ini adalah lain analisa kita sebelumnya. Kita akan dilihat terlebih dahulu. Ya, ini adalah semua yang sudah kita jalani dalam beberapa minggu. Close masih in the middle of range, masih di dalam zona weekly punya area, dan belum ada breakout of structure, masih dalam kompleks 4 dalam wave theory. This is A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, dan dia masih belum membentuk new low lagi. Kemudian deep pullback masih ada di zona area, this is key level, dan dia masih di dalam in range kompleks area. Apakah dia akan ending diagonal, kemudian dia membuat expansion flat, karena flat of structure belum terlihat di sini. Apakah dia akan berakhir dengan ending diagonal? So once kita perhatikan bagaimana wave 5 terbentuk nantinya untuk menyelesaikan satu buah cycle dalam kuartal 1, karena ini sudah mulai masuk di dalam Juli, yaitu kuartal 2. Di dalam weekly kita perhatikan ada bearish candle. Dia sudah fake out di dalam brilliant zone yang kita miliki, and exactly sudah meninggalkan satu buah ekor, which is perfect sekali teman-teman ya. Very nice, sudah banyak sekali yang bisa menangkap dan memanfaatkan zona area ini. Selamat untuk kalian yang ingin swing dan sudah terkena stop loss, yang ingin memanfaatkan area ini panjang ya, harus mendapatkan sekian, dan finally tidak membreakout atas dan tidak membreakout bawah. Dan apabila kalian meletakkan stop loss yang sudah saya katakan, pasti sudah terkena dalam minggu lalu. Selamat bertahan dengan ketidakpahaman Anda, selamat bertahan dengan FOMO dan ikut-ikutan, selamat bertahan dengan semua itu dan tidak mencari ilmu. Itu that is your decision, itu pilihan kalian. Apabila kalian ingin belajar, just bergabung dengan kami bagi yang ingin, but tidak juga tidak masalah. The problem is this is your equity, you can save your own money, bukan kami, karena kalian yang mengambil decision dan mengambil arah dan apa yang harus kalian ambil tindakan di dalam menghadapi market ini. Oke, dan saat ini adalah hari Senin. Kita perhatikan teman-teman ya, saat ini di hari Senin tanggal 4 bulan Juli. New candle monthly open, weekly juga open, kemudian daily hari ini juga diawali dengan pergerakan seperti ini yang masih spike di dalam brilliant zone and go more high. Sampai mana pergerakan ini akan naik? Perhatikan di sini ada the last supply area. Bias masih di dalam keadaan downtrend dan in the big move, yaitu zona area kompleks area yang sudah saya sampaikan tadi. Apabila price ini akan terjun ke bawah, dia akan masih mengambil satu buah area lagi, dan itu harus diperhatikan nanti. Dan dia ketika dia pergi ke atas, dia akan mencari sebuah area di sana. Apabila kita perhatikan di dalam H1, kita masih belum mendapatkan direction point. Di sini adalah sebuah pergerakan low, and then rally, best rally, kembali masuk ke dalam white zone accumulation, dimana ini masih berada dalam spring U-turn automatically efisiensi. Ini nanti akan terisi ya, zona ini nanti akan terisi. Once dia akan pull back, untuk yang mencari buy berhati-hati dulu. Yang perlu diperhatikan adalah resiko kalian, oke, sampai ke zona ini berapa pips, and then juga zona ini berapa pips, dan itu harus diukur. Baru kalian akan mengatur lot sizing dan lain sebagainya. Bukan masalah area yang besar maka resiko itu menjadi besar. Resiko based on your lot size, your balance, your trading plan, dan lain sebagainya. Apabila kita rundown, kita perhatikan, kita back to analisis kita sebelumnya, yaitu di saat dia di sini, once dia pullback, high low in range, supply area turun, once more dia pullback, oke, demand breakout, supply. Kita memperhatikan sebuah pergerakan sehingga sampai ke hala 7 atau direction point yang sudah saya gambari, di mana itu adalah sebuah area yang sudah kita
amati bahwa di sana terdapat brilliant zone, breakout struktur, yaitu 161 area, dan dia sudah sampai di sana, dan itu adalah pergerakan in range yang sudah kita jangkakan, maka kita tidak kaget lagi dan selamatnya sudah mengambil decision itu. Dan sekarang yang harus kita perhatikan adalah selama gold ini berada di dalam range, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengambil decision point atau position yang begitu panjang. Karena apa? Watch, because this is adalah 4 complex area zone yang belum finally sukses, dan extreme level yang ada yaitu masih di dalam key level area sini. Wait for the structure setelahnya, maka saya akan geser analisa terakhir kita di sini, dan ini adalah untuk update goal berikutnya. Dia akan pergi naik ke atas pada saat nanti dia terjadi breakout struktur, tetapi fakta yang terjadi saat ini dia masih sedang melakukan konsolidasi. Di sini akan terjadi low of volume, maka dia akan terus mengejar spike up spike down sambil menunggu liquidity pada saat closing session dan open nantinya. Nah, hal yang nanti pada saat market sudah berjalan itu harus diupdate dengan kalian sendiri. Jika kalian tidak memiliki ilmunya, bye bye, selamat tinggal saya ucapkan. Masih ada satu zona di atas yang dia akan pergi and go spike more up, dia akan menuju ke resistance level, and then apabila kita entry, nah kalian sudah tahu in the middle of area ya, sudah tahu dan sudah paham konteks apa yang harus dilakukan, dan itu semua adalah ilmu pengetahuan. Baiklah, saya tidak akan begitu panjang, masih di dalam in range, masih dalam perhatikan zona-zona yang sudah saya tandai, beberapa key level area, update terlebih dahulu, kemudian manage your risk, bagaimana kalian survive di dalam market itu lebih penting dari besaran equity yang kalian dapati, because ini adalah long term risk management, itu adalah paling baik. Bukan mencari setup entry di mana, setup entry di mana, tetapi kalian tidak mengetahui segalanya dan berakhir dengan MC. Dan satu lagi info yang saya berikan, basic survival class akan kita mulai, dan selamat yang sudah bergabung, baik yang belum bergabung juga silahkan chat kami di Telegram, karena kami memiliki 3 program, yaitu masterclass dengan by request, kemudian one-on-one class untuk kalian yang sibuk dan lain sebagainya dengan waktu yang fleksibel. Apabila kalian bertanya berapa kali pertemuan, kita tidak based on pertemuan tetapi pemahaman. Di dalam setiap satu chapter akan terdapat subjudul dan tidak akan pernah pergi ke chapter berikutnya sampai pemahaman itu dipahami dengan sempurna bagi seluruh yang terdaftar dalam ekosistem dan Brilliant Trading Family ini. Baik, terima kasih banyak. Masih terus perhatikan di dalam goal ini masih belum ada. Dia masih berada di dalam area-area yang sangat-sangat berbahaya untuk kalian yang mengambil decision point. Manfaatkan zona-zona itu. Saya sudah berikan tanda. Gunakan video sebelumnya untuk menjadikan acuan beberapa area, dan semua dari 3 poin before dan after tadi sudah saya tampilkan. Dan selamat bertrading. Lagi-lagi saya harus sampaikan, ilmu pengetahuan adalah segalanya. Jangan resikokan segala sesuatu. Daripada saya belajar, lebih baik saya gunakan saldo kemudian bertrading, nggak apa-apa, itu adalah keputusan kalian. But setelah MC baru nanti kalian akan mengetahui, oh ternyata ilmu adalah segalanya. Dimanapun Anda belajar, pemahaman yang sempurnalah yang akan menyelamatkan account Anda. See you next time. This is our video for today untuk XAUUSD. Perhatikan, karena masih bisa berkemungkinan untuk dia go more low dan go more high di dalam area-area ini. Gunakan konteks ranging untuk teman-teman Brilliant Trading System, dan jangan lupa kita akan melakukan analisa khusus untuk masterclass, Brilliant Class, dan semua yang ada, baik itu one-on-one, dan akan kita mulai basic survival class di bulan ini. See you next time and be smart trader. Bye bye, I'm out. Thank you.